warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo, saya Akila Fadiahaya dengan NIM D012535. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek UAS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan melakukan video kampanye tentang wawasan Nusantara di era global. Tapi sebelum itu, apa sih itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri, tanah air, dan lingkungan yang beragam untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang bagaimana faktor geografis seperti letak, sumber daya, dan topografi mempengaruhi kebijakan politik dan strategi suatu negara untuk mencapai tujuan nasional, melibatkan interaksi antar negara di panggung dunia, serta perebutan kendali atas wilayah dan sumber daya demi keuntungan politik ini. Ada pula ketahanan negara. Ketahanan negara adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensi, kedaulatan, keutuhan wilayah, dan memperjuangkan kepentingannya dari berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, atau ATHG, baik militer maupun non-militer, yang diwujudkan melalui integrasi kekuatan nasional di berbagai aspek kehidupan seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, geografis, demografi, sumber daya alam. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan wawasan Nusantara. Baik, di sini saya akan mewawancarai beberapa mahasiswa yang ada di Universitas Sulawesi Barat tentang menjaga ketahanan negara di era global. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan negara? Ya, baik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Leonard Suparman. Saya dari Universitas Sulawesi Barat, Prodi Statistika. Yang pertama itu dalam menjaga ketahanan negara, yang pertama untuk pemerintah, yaitu meningkatkan ketahanan militer, kemudian kedua meningkatkan teknologi, dan kemudian yang ketiga itu meningkatkan ekonomi. Nah, kemudian untuk peran masyarakat dalam menjaga ketahanan negara, ada yang pertama yaitu mencintai tanah air seperti mencintai produk lokal, dan kemudian yang kedua itu mungkin bisa berpartisipasi aktif dalam pendidikan kewarganegaraan. Mungkin sekian dari saya. Baik, dari jawaban yang telah diberikan, apa yang dapat kamu berikan untuk menjaga ketahanan negara? Baik, mungkin yang bisa saya berikan untuk menjaga ketahanan negara, dari yang pertama tadi seperti yang saya sebutkan, untuk masyarakat, yang pertama itu mencintai tanah air, seperti mencintai produk lokal. Ya, mungkin saya bisa membeli produk-produk lokal dan tidak mengutamakan membeli produk luar negeri. Dan kemudian menjaga kerukunan lah dalam bermasyarakat. Mungkin sekian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan dari program studi Statistika. Sebelumnya saya menambahkan dari argumen teman saya mengenai upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan negara. Memang betul sekali tadi, salah satunya adalah pertahanan militer itu sendiri. Kemudian di samping itu tentu perlunya penguatan pendidikan mengenai bela negara itu sendiri terhadap generasi muda Indonesia. Di mana bela negara itu sendiri contohnya adalah cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk negara, dan juga tentunya paham akan nilai-nilai Pancasila yang ada. Kemudian di samping itu, untuk penguatan dari segi masyarakat sendiri tentu betul yang disampaikan teman saya tadi, bahwa berpartisipasi aktif mungkin dengan juga cinta dengan produk lokal sendiri, dan berpartisipasi aktif dalam terus menyebarkan atau memberikan pendidikan Pancasila. Sekian. Mungkin untuk yang dapat saya berikan untuk menjaga ketahanan negara sendiri itu ya tentu terus menyebarkan mengenai seperti apa itu sebenarnya pendidikan tentang cinta tanah air seperti bela negara, terus menguatkan kepada generasi-generasi bahwa cinta terhadap tanah air itu sangat diperlukan, apalagi di era globalisasi seperti sekarang. Baik, di sini saya akan bertanya, menurut Anda apa yang perlu dilakukan untuk menjaga ketahanan negara? Oke, baik. Jadi menurut saya untuk menjaga ketahanan negara itu adalah kita
kita harus menjaga satu kesatuan dan tidak mudah terpecah belah dengan cara tidak mempercayai hoaks, menghargai budaya yang ada di Indonesia seperti suku, agama, ras, budaya, dan lain-lain. Nah, mungkin seperti itu kita bisa menjaga ketahanan negara. Apa yang dapat kamu berikan untuk menjaga ketahanan negara? Oke, baik. Jadi menurut saya sebagai generasi muda itu untuk menjaga ketahanan negara, saya dapat melakukan seperti yang telah saya bilang tadi, tidak mempercayai hoax ya. Jadi saya tidak mudah mempercayai berita-berita yang belum benar adanya. Nah, dengan cara itu saya bisa menjaga ketahanan negara karena saya tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang tidak benar adanya atau berita-berita hoax. Oke, baik. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan negara? Menurut saya yang perlu dilakukan yaitu membangun ekonomi yang kuat serta menumbuhkan sikap bela negara seperti cinta tanah air. Oke, baik. Terus apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga ketahanan negara? Yang dapat Anda berikan untuk negara? Yang pertama itu mampu membela negara, yang kedua itu rela berkorban dan cinta tanah air. Oke, baik. Di sini saya ingin menanyakan tentang menurut Anda bagaimana cara agar menjaga ketahanan negara? Menurut saya cara agar menjaga ketahanan negara yaitu dengan cara tidak menebang pohon-pohon yang ada di hutan, karena menebang pohon yang ada di hutan dapat menyebabkan banjir seperti yang terjadi sekarang di Sumatera atau di Aceh. Dapat kamu lakukan untuk menjaga ketahanan negara? Yang dapat saya lakukan untuk menjaga ketahanan negara yaitu dengan cara membantu atau mendorong orang-orang agar menanam pohon-pohon untuk menjaga ketahanan negara dan tidak menebang pohon di hutan-hutan.